Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang dirahmati Allah, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kelapangan waktu yang luar biasa dengan itu kita bisa melampangkan kaki kita menuju ke Masjid Syuhada ini dalam rangka untuk menjalankan ibadah salat wajib, salat subuh dan ibadah-ibadah sunat yang lain. Yang kedua tentu tidak lupa kita selalu sampaikan salam dan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, pengikutnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang dari beliau syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kajian subuh pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menyiapkan keturunan atau generasi muslim yang berkualitas, khususnya dari aspek kesehatan. Rujukan yang bisa kita pakai dalam rangka kita mempersiapkan keturunan atau generasi yang berkualitas ini dapat kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsalladina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqum wal yaqulu qaulan sadida. Terjemahan daripada ayat ini menyatakan, dan hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sebagian besar ulama menafsirkan ayat ini bahwa kita diperintahkan tidak meninggalkan keturunan kita, generasi kita, atau kelemahan di antara keturunan kita itu paling tidak di dalam 4 aspek. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua aspek ibadah, yang ketiga aspek ilmu, dan yang keempat aspek ekonomi. Perintah daripada surat An-Nisa ayat 9 ini memang berupa kewajiban kepada kita seorang muslim, dan hendaknya kita jangan meninggalkan keturunan atau generasi di belakang kita keturunan yang lemah. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, ada 4 aspek kelemahan yang harus kita cegah untuk generasi kita selanjutnya, itu aspek ibadah, akidah, ibadah, ilmu, dan ekonomi. Tapi sebagai prasyarat untuk kita bisa melaksanakan aktivitas keempat itu, tentunya ada prasyarat lain yang wajib juga kita harus perhatikan, yaitu aspek dari kesehatan fisik jasmani daripada keturunan kita. Tentunya kita sangat paham kesehatan juga suatu hal yang sangat penting. Bagaimana kita, seperti contoh pada pagi hari ini kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini juga harus dipenuhi dengan aspek kesehatan fisik kita. Tidak mungkin kalau kita sakit, atau mungkin kayaknya berat kalau kita sakit kemudian kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Nah, dari sisi ini kami melihat bagaimana prasyarat daripada untuk bisa mencapai kekuatan daripada aspek akidah, ibadah, ekonomi, dan ilmu ini harus ditunjang dengan aspek kesehatan fisik. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini sudah pernah mendengar, atau mungkin sekali mendengar, atau mungkin tidak pernah mendengar
apa yang disebut dengan istilah stunting. Dan ini menjadi istilahnya prioritas daripada pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini. Karena kami memandang stunting ini juga bagian daripada penyiapan generasi kita, keturunan kita, supaya nanti di belakang hari dia tidak lemah dari aspek kesehatan. Sebagai prasyarat untuk kita bisa melaksanakan kekuatan di bidang akidah, ibadah, ekonomi, dan ilmu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, istilah stunting ini memang akhir-akhir ini sering muncul karena ini berkaitan dengan penyiapan generasi di masa yang akan datang. Karena dampak daripada stunting yang dialami oleh anak-anak kita, keturunan kita itu paling enggak mencakup 3 hal. Yang pertama tentunya dari sisi fisik. Anak-anak yang menderita stunting itu mereka akan mengalami apa yang kita sebut dengan tinggi badan atau panjang badannya itu di bawah standar. Ya, istilahnya itu anak pendek gitu ya. Tapi nanti akan kita lihat ada suatu istilah bahwa anak pendek itu belum tentu stunting, tapi anak stunting pasti pendek. Karena nanti ada prasyarat yang lain gitu Bapak Ibu. Tapi yang jelas dari sisi fisik anak-anak yang stunting itu nanti masa depannya itu dewasanya itu dari sisi tinggi badan dia di bawah rata-rata manusia yang normal. Terus yang kedua, dampak yang diderita oleh anak-anak yang stunting itu di masa depannya 20-30 tahun ke depannya. Yang kedua, dia akan mengalami apa yang kita sebut dengan gangguan fisik kesehatan, atau istilahnya anak-anak yang stunting masa depannya itu dia mudah sakit. Hal ini karena apa? Karena pada masa pertumbuhannya dia mengalami gangguan. Nanti kami jelaskan apa itu yang disebut dengan stunting. Tapi yang jelas dampak daripada anak yang menderita stunting yang dilahirkan pada saat ini, nanti masa depannya itu dia akan mudah sakit dibandingkan dengan orang-orang yang sebayanya. Nah, sakitnya ini juga sakit hal yang sakit biasa, tapi biasanya anak-anak yang stunting ini masa depannya dia akan lebih mudah sakit yang kita sebut dengan penyakit kardiovaskuler. Mungkin beberapa waktu yang lalu di dalam kajian seperti ini juga pernah saya sampaikan bahwa di Indonesia ini angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh penyakit jantung itu sudah semakin banyak, termasuk di Kabupaten Pasir. Nah, anak-anak yang stunting ini nanti masa depannya itu dia akan mudah mengalami hal-hal atau menderita penyakit kardiovaskuler, kelompoknya ya, kelompok penyakit kardiovaskuler seperti jantung, stroke, diabetes, dan penyakit hipertensi dan lain gitu. Nah, ini adalah dampak kedua daripada anak-anak yang menderita stunting. Nah, dampak yang ketiga yang ini yang kita takutkan dan kita khawatirkan adalah memang kecerdasan anak-anak yang stunting itu memang di bawah rata-rata anak yang normal. Nah, ini memang akhirnya menyangkut kepada kelemahan yang tadi dikhawatirkan atau tidak digandeng oleh Al-Quran, yaitu kelemahan di bidang akidah, ibadah, ekonomi, dan ilmu. Jadi saya ulangi lagi, dampak yang diakibatkan oleh anak-anak yang stunting ini masa depannya, yang pertama dia memang dari sisi tinggi badan dia lebih rendah daripada orang atau anak yang normal. Terus yang kedua dari sisi kesehatannya dia mudah sakit, dan yang ketiga dari sisi kecerdasannya dia lebih bodoh pastinya gitu ya, mohon maaf, dari anak yang seusianya. Pernah saya mendengar bahwa anak-anak yang stunting itu walaupun usianya sudah 10 tahun, itu kecerdasannya mungkin seperti anak yang usia 3-4 tahun gitu Bapak Ibu. Dan ini tentunya tidak kita hendaki, apalagi izin menyiapkan generasi ini tentunya berkaitan dengan generasi Muslim ya, karena rata-rata penduduk Indonesia itu kan hampir 85% kan Muslim. Apalagi di Kabupaten Pasir jumlahnya pasti lebih tinggi, mungkin kalau nggak salah sekitar 92% masyarakat Kabupaten Pasir itu beragama Islam. Nah, ini hal yang sangat penting
yang perlu kita perhatikan menyangkut tadi apa yang dikhawatirkan oleh An-Nisa ayat 9 tadi, bahwa kita memang sangat-sangat diprioritaskan jangan sampai meninggalkan keturunan atau generasi yang lemah. Ini perintah Al-Quran, ya. Jadi gitu. Nah, mungkin sebagai wawasan kita semua Bapak Ibu, tadi saya menyebut stunting. Tadi stunting itu apa sih gitu? Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh ya pada anak ya, yang diakibatkan oleh gangguan gizi kronis. Nah, gangguan gizi kronis itu adalah gangguan yang berlangsung dalam waktu yang lama, minimal 2 tahun. Dan juga akibat penyakit infeksi yang berulang yang ditandai dengan tinggi badan anak tersebut di bawah standar. Nah, kita sebagai orang tua mungkin kita sudah lewat ya waktu, tapi yang jelas untuk generasi kita, anak cucu kita memang harus kita perhatikan. Kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin kita berikan wawasan, pengetahuan bagaimana menyiapkan diri. Karena pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tidak dimulai setelah dia lahir. Bukan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai sejak bertemunya sel telur dan sel sperma manusia. Jadi proses pembuahan itu sudah dimulai, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia di dalam janin tubuh seorang ibu. Nah, sampai dengan anak bayi dilahirkan usia 2 tahun. Nah, proses pembuahan manusia sejak ketemunya itu sampai dengan anak usia 2 tahun itu masanya sekitar 1000 hari. Makanya kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Dan ini adalah sangat menentukan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi kita mungkin sekarang sudah punya wawasan pengetahuan bahwa perkembangan manusia, pertumbuhan manusia tidak dimulai setelah dia lahir ya, tapi dimulai sejak bertemunya sel telur manusia seorang perempuan dengan sperma laki-laki di dalam janin rahim seorang ibu. Di situ proses pertumbuhan dan pengembangan manusia dimulai. Makanya intervensi atau mungkin hal yang bisa kita lakukan supaya untuk mencegah anak kita tidak stunting tentunya dimulai sejak masa kandungan, ya kan? Nah, sampai dengan bayi dilahirkan atau anak menginjak usia 2 tahun. Nah, begitu anak usia 2 tahun, proses pertumbuhan dan perkembangan khususnya ya, otak manusia itu akan menutup. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak itu diperhatikan intervensinya itu dari kandungan ya sampai dengan anak usia 2 tahun. Karena begitu anak usia 2 tahun yang namanya perkembangan otak dalam kepala manusia itu sudah menutup. Dan susah sekali dikembalikan kalau dia sudah usia 2 tahun. Jadi kalau dalam 1000 hari pertama kehidupan itu kondisinya jelek, maka ini akan berpengaruh karena begitu usia 2 tahun otak manusia sudah nutup. Nah, kalau di situ baik di dalam 1000 hari pertamanya, tentu ini akan luar biasa dan ini sebagai modal menyiapkan keturunan kita supaya tidak tadi lemah di bidang paling enggak ilmu dan ekonomi gitu Bapak Ibu. Nah, ini kemarin Ustadz Yasir menyampaikan ke saya, mohon Pak Amir bisa mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yang terkait dengan kesehatan. Dan saya memilih topik ini Bapak Ibu karena ini hal penting yang harus kita ketahui, karena penyiapan generasi ini memang menjadi kewajiban kita dan tidak boleh kita sepelekan. Karena tantangan kedepannya kita ini luar biasa ya, gitu. Apalagi Bapak Ibu sebagai informasi juga bahwa manusia Indonesia itu sekarang ini cenderung jumlah komposisi penduduknya itu semakin yang usia anaknya itu kecil, kemudian dia membesar pada saat usia 18 sampai 40 tahun, 50 tahun. Jadi kalau bentuk piramida penduduknya itu dia kayak gentong gitu ya. Kecil di bawah, kemudian melebar di tengah, baru mengerucut di atas.
Ini beda dengan dulu. Dulu itu komposisi penduduk Indonesia itu masih seperti piramida. Jadi gini, ya, jadi kayak piramida gitu ya, yang di Mesir itu ya. Jadi di bawahnya itu banyak. Itu artinya jumlah yang anak, yang manusia non produktif itu banyak. Tapi saat ini Indonesia ini sudah memasuki masa di mana komposisi penduduknya itu kayak gentong gitu. Di bawah kecil, kemudian agak melebar di tengah, kemudian mengerucut di atas. Ini artinya apa Bapak Ibu? 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan itu jumlah penduduk manusia Indonesia termasuk Kabupaten Pasir itu manusia yang usia produktif yaitu usia 18 sampai 40 tahun itu lebih banyak daripada yang non produktif. Non produktif itu artinya usia yang di bawah 18 tahun ke bawah dan juga 50 tahun ke atas. Nah, kalau nanti anak-anak kita yang kita lahirkan pada saat ini banyak yang menderita stunting, tentunya nanti semakin menjadi beban itu, ya kan? Nah, gitu. Nah, makanya kita sebagai seorang Muslim, kewajiban kita ini membesarkan generasi gitu. Karena nanti ini kita ini menyebut sekarang ini seperti masa transisi demografi, the bonus demografi. Indonesia itu akan mengalami suatu kondisi yang disebut dengan bonus demografi sekitar tahun 2030 sampai 2040. Artinya apa? Bonus demografi itu artinya jumlah manusia yang produktif usia 18 sampai 40 tahun itu lebih banyak daripada yang non produktif, yaitu usia anak dan usia yang lansia. Ya gitu ya. Nah, ini menjadi kesempatan kita ini ya, jadi kesempatan kita supaya membesarkan generasi supaya nanti jangan sampai generasi kita 20 tahun 30 tahun ke depan ini banyak diisi oleh manusia-manusia atau anak-anak yang stunting. Sebagai gambaran juga Bapak Ibu bahwa kenapa kita sekarang fokus dalam penanganan stunting ini karena angkanya berdasarkan survei itu persentase anak yang stunting saat ini di Indonesia itu masih cukup tinggi, yaitu sekitar 21%. Artinya apa 21% ini? Kalau ada 100 anak, itu 21 anaknya itu stunting. Nah, Kabupaten Pasir lebih miris lagi, angkanya lebih tinggi, yaitu sekitar 24%. Artinya saat ini ya, 100 anak di Kabupaten Pasir itu kalau disurvei itu sekitar 24 anaknya itu menderita stunting. Nah, menderita stunting tadi kan seperti yang saya katakan dampaknya anaknya lebih rendah, lebih pendek ya, kemudian lebih mudah sakit dan memang kecerdasannya dia di bawah rata-rata. Dan ini sangat rugi Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu mungkin kajian pada pagi hari ini intinya bagaimana kita walaupun kita ini sudah usia dewasa tapi menjadi kewajiban kita menyampaikan hal ini kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan di generasi kita selanjutnya ini tidak termasuk yang dikhawatirkan oleh An-Nisa ayat 9 bahwa kita meninggalkan keturunan yang lemah ya gitu. Kita harus kuat karena memang tantangan akan semakin besar di masa-masa yang akan datang. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.